Tuh, puasa hari ini gimana guys? Masih kuat atau udah mulai lemes mager? Santai, kita bikin hari ini kalian makin seru dengan cerita yang rame, panas, dan pastinya bikin kepala geleng-geleng. Jadi gini, di bulan suci ini biasanya kita fokus ibadah, bener gak? Tapi ternyata ada satu perdebatan yang gak ada habisnya di dunia dakwah kita. Nah, kalau kemarin-kemarin kita sering dengar cerita-cerita kearifan para ulama, sekarang kita bahas yang agak kontroversial. Ada sebuah polemik yang geger di tahun 2023. Banyak orang sekarang ngaku cucunya Wali Songo. Bahwasanya tidak ada anak cucu Wali Songo. Tidak ada anak cucu Wali Songo. Jadi kalau ada orang yang sekarang ini, yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak ibu terputus. Ini gara-gara satu pernyataan dari Habib Bahar bin Smith yang bikin para ulama, kiai, gus, bahkan keturunan Wali Songo berasa disambar petir di siang bolong. Bahkan dengan lantangnya bilang, keturunan Wali Songo itu nggak ada. Udah habis sejak 500 tahun yang lalu. Kalau ada yang ngaku-ngaku, paling lewat jalur ibu bukan ayah. Waduh, kalian bisa bayangin nggak betapa meledaknya reaksi orang-orang? Bukannya adem, malah makin panas kayak martabak yang baru diangkat dari wajan. Kami nih dari keturunan Duriyah Wali Songo. Pagi ini ya mengucapkan terima kasih, alhamdulillah sangat bahagia nih hari ini. Udah ngumpul nih. Yai Raden Muhammad Salim dari Teras Sunan Ampel, Yai Hanan dari Teras Sunan Ampel, Yai Zabidi dari Teras Sunan Giri, Yai Ilzam dari Kudus, dan banyak dari Saya dari para wali. Aceh. Sudah bersama kita nih. Kemarin sudah mengikuti acara di Haus Sultan Kesultanan Banten. Sayyid Novel Bandawi, Benda Kerap. Pokoknya saudara-saudara Duriyah Wali Songo ini ngumpul semua. Dan ngumpulnya di sini, di tempat saya, di buk saya, di Ponpes Al Mubarok. Ada yang perlu disampaikan nih, saudara-saudara. Ya, ini harus tahu nih saudara-saudara. Ya ikhwan, dan saudara semua ya. Ini ucapan si Bahar ini telah membuat kami bersatu. Maka kami semua mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ke si Bahar Smith. Ya, bahwasanya dengan ucapan kotornya itu menjadikan hikmah kami bersatu. Telah Wali Songo bersatu, bangkit bersatu untuk menghiasi Indonesia. Dan kami tidak bisa dilecehkan oleh siapapun. Sejengkal pun tidak akan pernah mundur. Ya, berarti ada hikmahnya. Wah, itu ada hikmahnya ya. Jadi, berarti kita kumpul ini iya, selanjutnya. Jangankan satu langkah, satu jengkal pun tak akan mundur. Mantap. Ini yang perlu diketahui. Yang ditanam. Jangankan satu jengkal. Jangankan sejengkal. Kita tidak perlu mundur sejengkal pun. Harus maju terus. Terus. Tidak ada mundur. Maju terus. Artinya kalau tidak ada itu, kita tidak ketemu. Jadi begini. Terima kasih. Begini nih. Harus terima kasih. Makanya terima kasih. Ini pertemuan kami tidak disengaja, tidak settingan. Ini gerakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Wali Songo dan Duriyatnya. Karena tidak settingan. Kami bertemu, berkenalan, berkumpul itu karena tergugah individu awalnya. Kemudian ternyata sama. Oh, Duriyah Wali Songo ini ada. Itu Allah ngomong ke si Bahar. Oh gitu. Soal Duriyah Wali Songo ada. Bahar. Bilangin tuh ya. Bilangin. Enak aja lu ngomong Duriyah Wali Songo kagak ada. Tuh, lu siapa? Bahar bin Smith dan efeknya. Gimana? Jajab ini. Ya. Jadi begini, Habib Bahar dalam salah satu ceramahnya yang viral di media sosial menyatakan kalau Zuriyah Wali Songo sudah tidak ada lagi. Menurutnya, kalau ada yang mengaku keturunan, itu kemungkinan besar bukan dari garis laki-laki alias cuma dari jalur ibu. Nah, yang namanya omongan pedas pasti ada yang kepanasan. Ucapan Bahar ini bikin heboh di kalangan ulama Nusantara, terutama dari keturunan Wali Songo sendiri, termasuk para kiai, gus, dan tubagus-tubagus dari Kesultanan Banten. Mereka nggak terima, langsung naik pitam, bahkan sampai ada yang ngajakin duel intelektual buat ngebuktiin kebenarannya. Ada juga yang bawa ini kerana hukum dengan dalih fitnah dan ujaran kebencian. Reaksi ulama Nusantara. Gak tanggung-tanggung, ini jadi bahan diskusi besar di berbagai kalangan. Ngaku cucunya Wali Songo itu nggak ada. Ngaku cucunya Wali Songo itu nggak ada. Kamu rekam, kasih tunjuk sama si Ustadz goblok itu. Kalau nggak terima, bilang berantem aja sama saya. Nggak usah debat, berantem satu-satu, kita lihat siapa yang mati. Wasian aing mah. Mereka bela Wali Songo rek ilahar ya gue.
tidak tahu diri. Ada yang mau mengkhianati Wali Songo? Aco. Yakin aing payah ge membela Wali Songo aing mah. Wani aing mah maju. Datang ka dieu teh jeung rombongan tibang jeung pamajikan aing. Moal eleh aing mah kulit mah hayu. Tuh man. Rek ngadu naon sok hayu. Ngadu bako hayu, ngadu ngopi hayu. Ada yang mau ikut membela Wali Songo? Nasab keluarga Azamat Khan itu tidak ada. Dalam daftar nggak diakui. Jadi kalau ada orang yang sekarang ini, yang sekarang-sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Kalau kamu ada di Indonesia, tapi kamu membenci Wali Songo atau menyatakan Wali Songo tidak ada keturunannya, minggat dari Indonesia. Betul? Tidak punya tahu diri. Cucunya Wali Songo. Si ini cucunya Wali Songo. Semua aja itu orang ngaku cucu Wali Songo. Ngomong sok, ngomong digampleng ku aing nyebutkeun keturunan Wali Songo. Rek saha wae dikepret ku aing. Kejak saya dengan orang yang ngomong seperti itu. Tidak tahu diri di Indonesia ngomong Wali Songo tidak punya keturunan. Ngomong di media sosial wani hareupeun aing. Tampiling ku aing keneh. Yang ngomong bukan anak. Yang ngomong bukan saya. Yang ngomong bukan Bahar bin Smith. Yang ngomong Robito Alawiyah. Mau protes ke Robito. Ayo. Kata siapa Wali Songo itu bukan Dzurriyyah Rasul? Kata siapa Wali Songo tidak punya keturunan? Nih, contoh kitab. Salah satu kitab yang menjadi rujukan Robito Alawiyah, Syamsul Zahirah. Ini saya bawa kitab yang juz keduanya dua jilid. Bacakan saja nggak apa-apa walaupun hafal juga karena supaya valid ini betul ada dasarnya. Ini si ngomong keturunan Wali Songo nggak ada mana? Kepret bolak-balik ku aing keneh. Banyak orang sekarang ngaku cucunya Wali Songo. Banyak orang sekarang ngaku cucunya Wali Songo. Wali Songonya habaib. Tapi Robito Alawiyah dan Nagobatul Ashraful Kubro, mereka telah mengeluarkan surat, ini lembaga resmi, telah mengeluarkan surat bahwasanya tidak ada anak cucu Wali Songo. Ini karya siapa? Karya Mufti Tahrim 112 tahun yang lalu kurang lebih. Yang datang ke berbagai negara termasuk ke Indonesia, termasuk ke Kesultanan Banten, Kesultanan Cirebon, ke Ampel, mendata Dzurriyyah Rasul. Jika 112 tahun yang lalu berarti masih baru. Kitab ini tidak terlalu tua. Baru 112 tahunan kira-kira. Mufti Tahrim datang ke Indonesia, mencatat ke berbagai negara, beliau mencari. Di sini ada pada jilid yang kedua. Tuh skema, beliau membuat skema Dzurriyyah Sunan Gunung Jati saja, ini silsilah Sunan Gunung Jati, saya bacakan. Keturunan Wali Songo, Kesultanan Banten, mereka marah besar. Bahkan ada yang sampai pengen melaporkan Bahar ke polisi. Kesultanan Banten misalnya merasa ucapan ini menodai kehormatan leluhur mereka. Ulama, akademisi, banyak yang menyerukan agar polemik ini diselesaikan secara ilmiah, bukan dengan emosi. Profesor Quraish Shihab misalnya, beliau menekankan pentingnya menjaga akhlak dalam perdebatan soal nasab. Organisasi Perjuangan Wali Songo Indonesia, mereka langsung melaporkan Habib Bahar dengan tuduhan menyebarkan fitnah yang meresahkan masyarakat. Terus ada yang bilang kalau Bahar bin Smith tidak mencabut pernyataannya, maka akan jalur hukum. Jalur hukum, silahkan. Ayo jalur hukum. Mau pidana kek, mau perdata kek, jalur hukum, silahkan jalur hukum. Jalur hukum. Bukan sejengkal, sekelingking pun saya nggak bakal mundur. Saya akan tegak berdiri, membela nasab garis keturunan Rasulullah SAW. Masyarakat awam, banyak yang akhirnya ikut-ikutan debat di media sosial. Ada yang pro, ada yang kontra, ada juga yang bingung dan cuma bisa bilang, hah, jadi siapa yang benar nih? Pokoknya, suasananya udah kayak pertandingan sepak bola, rame, riuh, dan penuh drama. Kontroversi keabsahan nasab Balawi. Nah, dari sini muncul